Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Dan itu disebutkan di dalam sebuah ucapan yang sangat populer sekali oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu." Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu, maka amalkan ilmu. Sehingga ilmu itu nanti akan menuntun bagi pelakunya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan yang menuju surga. Maka oleh Allah Ta'ala akan diberikan hidayah di dunia ini. Dan jika seorang muslim mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya, dan itu berkat pertolongan dari Allah Ta'ala, sungguh seorang muslim akan diberikan peluang besarnya untuk mendapatkan sebuah kematian dalam kondisi husnul khatimah. Inilah manfaat dan faedahnya kenapa kita harus hadir dalam majelis ilmu, karena sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan kemudahan jalan untuk menuju surga. Ikhwani fillah, azakumullah. Taib, hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kajian kitab Usul Salasa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Dan kalau nggak salah kita masih dalam bahasan tentang dalil dari macam-macam ibadah, atau yang lebih dikenal dengan anwaul ibadah fi tauhidil ibadah, macam-macam ibadah yang terkait dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Dan terakhir sudah kita bahas tentang roja. Nah, sekarang kita akan bahas yang berikutnya, yaitu yang keempat. Ya, antum bisa lihat halaman 14 akhi, dalil tawakal, berserah diri. Jadi kita sekarang akan membahas tentang
tawakal. Ya, sekali lagi bisa dibuka halaman 14. Maka disebutkan di dalam dalil tawakal, berserah diri, firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Juga di sini disebutkan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ikhwani fillah, azzakumullah. Apa yang dimaksud tawakal di sini, akhi? Maka ana nukilkan di dalam kitab syarahnya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Usul Salasa. Ya, maka tawakal itu maknanya adalah bergantung dan bersandar. Jadi secara makna tawakal itu bergantung dan bersandar. Sehingga beliau menjelaskan tawakal itu ada 4 macam, kata beliau. Ya, ada 4 macam di dalam tawakal itu. Maka yang pertama beliau sampaikan adalah tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama adalah tawakal kepada Allah Ta'ala. Apa tawakal kepada Allah Ta'ala? Yaitu bergantung dan bersandar kepada Allah Ta'ala dalam segala keperluan dan merasa cukup dengan pembagian, baik dalam mendapatkan manfaat atau terhindar dari bahaya. Ana ulang lagi, ya. Yang pertama ini adalah tawakal kepada Allah. Apa tawakal kepada Allah? Yaitu bergantung dan bersandar kepada Allah Ta'ala dalam segala keperluan dan merasa cukup dengan pembagian, baik dalam mendapatkan manfaat atau terhindar dari bahaya. Maka ini tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan dalil yang disebutkan adalah tadi dalam surat Al-Maidah ayat 23 dan juga di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Maka tawakal kepada Allah Ta'ala ini adalah bentuk kesempurnaan seorang muslim di dalam keimanannya. Karena seorang muslim itu bersandar dan juga bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Seperti yang juga disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Ya, Allah itu tempat bergantung, tempat bersandar. Sehingga itu menunjukkan kesempurnaan iman seorang muslim. Pada saat seorang muslim itu bergantung dan bersandar itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Dan tidak boleh seorang muslim itu bergantung dan bersandar kepada selain Allah Ta'ala. Apakah ada orang Islam yang bergantung dan bersandar kepada Allah Ta'ala? Ada. Ya, ada. Nanti akan dijelaskan berikutnya adalah bentuk tawakal sir. Ya, tawakal sir itu ada seseorang yang bergantung kepada selain Allah Ta'ala, lalu mereka kemudian mendatangi kuburan-kuburan para wali, ya, lalu mereka bergantung, ya, bersandar kepada kuburan tersebut. Lalu kemudian mereka ingin mendapatkan manfaat ketika mereka mendatangi kuburan tersebut, ya, dan juga supaya dia bisa menolak yang bahaya. Dengan istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Untuk mendapatkan yang manfaat dan menolak yang bahaya.
Nah, ini nanti kita akan sampaikan. Tapi sebelumnya Anda sampaikan dulu tentang tawakal kepada Allah Ta'ala ini. Maka tawakal kepada Allah Ta'ala ini sesungguhnya seorang muslim ketika dia bergantung dan bersandar hanya kepada Allah Ta'ala saja, maka itu ada bentuk usaha. Ya, artinya apa? Ikhtiar. Jangan sampai tidak ada bentuk ikhtiar pada saat dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali dikisahkan di dalam hadis-hadis yang sahih ketika para sahabat, salah satunya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa ontaknya. Lalu kemudian pada saat membawa ontaknya itu, beliau menyaksikan sendiri seorang sahabat ini pada saat membawa ontaknya, maka ontaknya itu ya tidak diikat, hanya dilepas begitu saja. Ya, ibaratnya membawa kendaraan, maka kendaraannya itu tidak dikunci. Ya, tidak dikunci. Maka kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak mengikat ontakmu? Maka sahabat ini mengatakan, saya sudah bertawakal kepada Allah. Maka kemudian beliau balik memberikan nasihat, yaitu apa? Ikat dulu ontakmu, baru engkau bertawakal kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Tawakal itu ada actionnya, ada bentuk usaha semaksimal mungkin. Kalaupun nanti pada akhirnya ya bentuk usaha itu sudah diusahakan semaksimal mungkin, tapi kemudian tetap menjadikan ya bentuk usaha itu sepertinya tidak membawa keberhasilan, ya, maka sungguhnya itu juga jatuh kepada sebuah takdir lagi, ya, sehingga kita tidak boleh kemudian berserah dan bentuk tawakal itu tidak berusaha. Makanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah menjelaskan di dalam kitab Majmu' Fatawanya, maka di dalam masalah takdir ini terkait dengan bentuk tawakal ini, maka di dalam takdir ini ada dua golongan, yang dua-duanya ini adalah golongan yang sesat. Ya, apa? Yang pertama adalah ketika kaum Jabariyah. Maka kaum Jabariyah ini pada saat mereka memahami di dalam takdir, maka takdir itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak perlu lagi ada bentuk usaha di dalam sebuah takdir itu. Ya, sehingga apa? Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang miskin, maka ya sudah miskin saja. Ketika menjadi orang yang kaya, ya sudah takdirnya menjadi orang kaya. Ya, maka ini adalah pemahaman Jabariyah. Pemahaman Jabariyah ini, ya, mereka meyakini takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak perlu seorang hamba itu berusaha. Maka ini salah yang seperti ini. Ya, termasuk ketika orang Jabariyah itu memahami takdir itu adalah pasrah terhadap takdir, tidak ada bentuk usaha, maka ketika sudah Allah takdirkan nanti siapa-siapa yang masuk surga, siapa-siapa yang masuk neraka, sehingga tidak perlu ada usaha lagi, ya, menurut orang Jabariyah. Ya, maka kita ini sudah ditakdirkan nanti masuk neraka atau masuk surga, sehingga tidak ada perlu usaha lagi. Maka ini pemahaman yang keliru, ya. Lalu pemahaman yang keliru seperti ini juga dibantah oleh pemahaman yang keliru lagi, yaitu siapa? Kaum Qadariyah. Ya, kaum Qadariyah. Maka kaum Qadariyah itu memahami di dalam takdir, yaitu bahwasanya takdir itu, ya, seseorang yang menentukan, bukan Allah Ta'ala yang menentukan di dalam takdir seorang hamba itu, tetapi seorang hamba itulah yang menentukan di dalam takdirnya, sehingga tidak ada ikut campur Allah Ta'ala pada saat menentukan di dalam takdirnya. Ini kaum Qadariyah. Ini pun juga kaum yang sesat. Makanya
kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah wal jamaah ya memahami di dalam takdir adalah di tengah-tengah kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah. Apa memahami di dalam takdir ahlus sunnah wal jamaah ini? Bahwasanya takdir itu Allah Ta'ala yang menentukan, tetapi manusia itu berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan takdir yang baik. Kalaupun nanti pada akhirnya mendapatkan takdir yang buruk, maka itulah jatuh kepada takdir yang memang Allah sudah tentukan. Ya, makanya salah satu di dalam mengimani masalah takdir di dalam kaidahnya itu kan ada salah satunya apa? Yaitu al-masyiah. Apa itu al-masyiah? Jika Allah Ta'ala berkehendak, maka pasti akan terjadi. Meskipun makhluk atau manusia ini tidak menghendaki. Begitu juga sebaliknya, ya. Al-masyiah, jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi meskipun makhluk atau manusia itu menghendaki. Maka kita tidak boleh kemudian mengatakan ya laukana seandainya begini, seandainya begitu, ya. Maka itu tidak boleh, maka itu akan memberikan celah untuk menjadikan setan-setan itu akan memberikan atau menjauhkan diri kita dari tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, itu tidak dibolehkan. Ya, makanya kemarin ada kasus kecelakaan di mana itu, yang ya di Keranji itu ya. Itu kita nggak boleh kemudian kita coba seandainya anak saya tadi nggak masuk sekolah. Nah itu, seandainya anak saya itu tidak masuk sekolah, maka tidak akan terjadi kecelakaan. Ini nggak boleh kita mengatakan laukana seperti itu. Makanya ketika dalam ya pertemuan kita juga termasuk hari ini, kita juga tidak boleh mengatakan ya kebetulan kita ketemu hari ini. Bukan kebetulan. Maka ini adalah takdir Allah Ta'ala. Kebetulan saya kemarin ke pasar ini. Kebetulan kemarin saya belanja ini, belanja itu. Maka kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Harus kita katakan paling tidak qadarullah. Ya, Allah telah takdirkan. Jangan kita mengatakan kebetulan. Ya ada yang kebetulan. Semua ini adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada istilah kebetulan. Ya, ikhwani fillah azzakumullah. Sehingga sama ketika orang itu sudah ditentukan masuk surga atau masuk neraka, maka jangan kemudian kita mengatakan saya sudah tawakal sama Allah Ta'ala saja dah. Lalu tidak ada action, tidak ada berusaha. Ya, kita ini kan tidak tahu kapan atau di mana kita itu nanti akhir perjalanan kita ini. Apakah mendapatkan surga atau mendapatkan neraka. Sehingga kata Syaikh Utsaimin dalam penjelasan dalam kitab Syarah Usul Salasahnya pun nanti dalam akhir-akhir bahasan tentang masalah takdir itu beliau sampaikan bahwasanya kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang taat. Sehingga ketika kita berusaha menjadi orang yang taat, maka peluang besarnya untuk mendapatkan surga itu lebih terbuka dibandingkan dengan orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan surga. Tetapi ingat kata beliau, kita juga jangan membanggakan ya, yang membanggakan diri sehingga menjadi orang yang ujub nantinya. Ya, kagum kepada diri sendiri. Sehingga ketika orang ujub itu nanti akan meremehkan orang lain. Ya, meremehkan orang lain. Umpamanya begini. Wah, saya ini sudah rajin sholat 5 waktu. Ya, rajin juga taklim. Ya, rajin juga ibadah-ibadah yang lain, melakukan ibadah yang lain. Kayaknya saya ini sudah dekat dengan surga.
Jangan pernah kita membanggakan seperti itu. Lalu kemudian kita akan melihat orang lain yang selama ini masih melakukan kemaksiatan. Ya. Lalu kemudian dia masih bergelimang dengan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu kemudian kita mengatakan, "Oh, si fulan itu kayaknya ya sudah dekat ke neraka itu." Ya, sudah dekat ke neraka. Belum tentu. Karena yang akan dihitung oleh Allah Ta'ala itu nanti, yang dihisab oleh Allah Ta'ala itu adalah akhir dalam perjalanan kita hidup ini. Apakah kita itu mendapatkan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka itu yang disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung penutupnya. Apakah penutupnya itu dalam kondisi husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah. Ini yang akan dihitung, bukan akumulasi. Bukan diakumulasi, oh fulan itu ya sudah banyak melakukan celengan, ibadahnya banyak sekali. Atau kita merasa, oh saya ini sholatnya nggak pernah lepas, celengan ibadah saya banyak, infak saya pun juga banyak. Ya, saya pun juga melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan yang lain banyak sekali. Semua ibadah sudah saya jalankan semua, termasuk ibadah haji dan lain sebagainya. Lalu kemudian membanggakan dirinya, lalu kemudian timbul rasa ujub kepada dirinya. Lalu kemudian orang itu pada akhirnya meremehkan orang lain. Kalau ujub itu nanti pada akhirnya meremehkan orang lain. Ya, meremehkan orang lain. Sehingga belum tentu ketika kita ini sudah sekarang ini menjadi orang yang taat, sudah pasti masuk surga, belum tentu. Begitu juga orang yang maksiat juga pasti masuk neraka, belum tentu. Kita itu berusaha dan berusaha. Nah, inilah yang disebut dengan istilah tawakal. Ya akhi, tawakal. Ya. Termasuk dalam hal urusan dunia akhi. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin menjadikan orang yang itu bertawakal, ya. Termasuk di perjalanan kita berusaha orang yang bertawakal itu ya pakai helm, ya tentunya akhi. Kemudian mengendarai kendaraan itu juga enggak selengean, kan begitu. Ya. Ya, apa ini selengeannya? Enggak pecicilan, masih bahasa ini juga bahasa Indonesianya itu sembarangan begitu maksudnya. Ya pokoknya harus kita usahakan. Ya jadi kita berkendara itu juga harus berakhlak juga akhi. Ya harus berakhlak juga. Ya tidak terlalu kenceng ngebut-ngebutan ya dan lain sebagainya lah begitu. Nah ini bentuk tawakal ini akhi. Kendaraannya kalau perlu diperiksa dulu. Ya bannya ini sudah botak apa enggak kan begitu, ya kan? Ya harus diperiksa dulu kan begitu. Ya bensinnya penuh apa enggak? Nah, tahu-tahu di jalan habis begitu terus macet begitu kan mati gimana dan lain sebagainya. Ini bentuk usaha dulu, ya akhi. Jadi seringkali ketika kita ini memahami tawakal seolah-olah tawakal itu dalam keyakinan saja tetapi tidak diusahakan. Nah ini harus diusahakan semaksimal mungkin. Kalaupun itu nanti tetap ya terjadi sebuah kecelakaan, maka itulah yang menjadikan sebuah takdir. Sama dengan kesehatan kita juga, kita berusaha menjadi orang yang makan yang sehat tentunya akhi. Jangan kemudian kita mengatakan apa itu orangnya itu makannya sehat, tapi kemarin mati juga itu. Nah, jangan kita katakan seperti itu. Karena itu menjadikan qadarullah. Allah telah takdirkan semuanya. Dan Allah Ta'ala sudah memberikan pahala dari orang itu ya pada saat dia bertawakal tadi akhi. Ya, maka jangan kita kemudian merasa diri kita ini ya bahwasanya bentuk tawakal itu hanya berupa keyakinan saja tapi tidak kemudian diusahakan akhi. Ikhwani fillah azakumullah. Nah ini disebut dengan tawakal kepada Allah Ta'ala akhi. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan tadi ya kebetulan. Ya, ini sering kita katakan kebetulan saya ketemu fulan tadi di jalan.
kebetulan saya kemarin habis dari ini, dari situ dan lain sebagainya. Atau kita katakan laukana tadi. Ini nggak boleh. Ya, seandainya begini, seandainya begitu, itu tidak dibolehkan. Maka kita katakan qadarullah. Minimal kita ucapkan qadarullah. Ya, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ketika Allah menciptakan takdir itu, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ya akhi, ikhwani fillah azzakumullah. Taib, ini yang pertama, yaitu tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan tawakal sir. Apa tawakal sir? Ya, tawakal sir itu adalah tawakal yang bersandar kepada orang yang sudah mati dalam mendapatkan sesuatu yang manfaat atau menghindarkan sesuatu yang membahayakan. Ana ulang lagi. Yang kedua ini adalah tawakal sir. Ya. Kalau disebutkan tentang sir, tawakal yang gaib, maksudnya tawakal terhadap sesuatu yang gaib, yaitu tawakal kepada orang yang sudah mati dalam mendapatkan sesuatu yang manfaat atau menghindarkan sesuatu yang membahayakan. Dengan istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dikatakan bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Untuk mendapatkan yang manfaat dan menolak yang bahaya. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Ya, tawakal yang sir seperti ini tidak dibolehkan. Lalu kenapa kok ada orang yang bertawakal kepada ya orang yang sudah meninggal? Mereka tidak akan bertawakal kepada orang yang sudah meninggal itu kecuali orang yang meninggal itu ketika semasa hidupnya orang yang meninggal itu punya kedudukan. Kalau enggak orang itu punya kedudukan, kalau enggak dia seorang nabi, kalau enggak dia seorang wali, kalau enggak orang itu ya seorang pemuka agama dan lain sebagainya. Mereka punya pengaruh semasa hidupnya. Mereka punya nama besar semasa hidupnya. Sehingga orang itu kemudian mendatangi kuburan-kuburan orang-orang tersebut. Sehingga mereka kemudian bertawakal. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak mungkin ada seseorang yang melakukan tawakal sir kepada orang yang sudah meninggal itu. Kalau orang yang meninggal itu semasa hidupnya tidak punya kedudukan. Ya, tidak punya kedudukan. Tidak mempunyai pengaruh semasa hidupnya. Tidak menjadi orang-orang yang disegani semasa hidupnya. Kalau enggak dia seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, seorang pemuka agama dan lain sebagainya, tidak mungkin mereka akan mendatangi kuburan-kuburan tersebut itu. Ya, tidak akan pernah mendatangi. Makanya ketika mereka kok mendatangi kuburan-kuburan itu karena mereka punya kepentingan untuk mendapatkan yang manfaat dan menolak yang bahaya, sehingga mereka itu mendatangi kuburan tersebut. Makanya Allah Ta'ala itu di dalam surat Yunus ayat yang ke-106 ya, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, ya. Yang selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak yang bahaya. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jika kamu melakukannya maka kamu menjadi orang-orang yang zalim. Apa zalim di sini? Sepakat para ahli tafsir, maka zalim di sini adalah mereka telah melakukan kesyirikan. Kalau mereka itu berdoa kepada
yang selain Allah, yang selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa yang menolak bahaya. Ya, maka orang itu nanti jatuh kepada perbuatan sebagai orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena kedzaliman yang paling besar di muka bumi ini adalah syirik. Seperti yang disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke berapa itu, ke-6 kalau nggak salah itu, ya, ketika Luqmanul Hakim, ya, yang diabadikan dalam surat Luqman itu, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan syirik. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Ya, jadi kedzaliman yang besar itu adalah asyirku billah ini. Sehingga mereka ini yang dikatakan syirik, ya, tawakal sir ini masuk kepada perbuatan syirik, ini syiriknya syirik besar, akhi. Ya, syirik besar. Kalau dikatakan syirik, apa itu definisi syirik? Syirik itu menyamakan selain Allah, ya, dengan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Ya, itu dikatakan definisi tentang syirik, akhi. Ya, tentang syirik. Ya, sehingga ketika ada orang yang melakukan tawakal kepada orang yang sudah meninggal, itu masuk di dalam bagian nawaqidul Islam. Apa itu nawaqidul Islam? Yaitu pembatal-pembatal di dalam Islam. Yang salah satunya disebutkan itu kan ada 10, akhi. Maka ketika disebutkan ada 10 itu, yang pertama dikatakan asyirku billah, syirik kepada Allah Ta'ala. Lalu ketika disebutkan syirik kepada Allah Ta'ala, maka di situ wayatawakkal ya. Lalu mereka bertawakal kepada siapa? Yaitu kepada orang yang sudah meninggal ini. Ini pernah dibahas di dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi di dalam kitab Fadlul Islam wa Nawaqidul Islam, yaitu kemuliaan, ya, Islam dan pembatal-pembatal di dalam Islam. Sehingga yang sering kita dapatkan, kenapa umat Islam itu pada saat mendatangi kuburan, akhi, apakah mendatangi kuburan itu orang-orang biasa yang didatangi kuburannya, akhi? Nggak mungkin. Mereka mendatangi kuburan-kuburan itu adalah ketika mereka mendatangi kuburan-kuburan orang-orang yang semasa hidupnya punya kedudukan. Nggak mungkin. Bahkan ketika mereka itu mendapatkan kuburan orang tuanya nggak pernah diziarahi, akhi. Ya kan? Coba kita tanya, lebih rajin mana, menziarahi kuburan orang tuanya atau menziarahi kuburan para wali? Mereka banyak, justru lebih rajin mereka itu menziarahi kuburan para wali-wali. Bahkan orang tuanya sendiri nggak pernah diziarahi kuburannya. Ini menandakan bahwasanya mereka itu kenapa menziarahi kuburan? Karena mereka menziarahi kuburan dalam rangka bijalbi manfaatin au daf'i madarratin, untuk mendapatkan yang manfaat dan menolak yang bahaya. Ini yang disebut dengan ngalap berkah. Untuk mendapatkan keberkahan. Apakah ada kuburan itu bisa mendatangkan keberkahan? Tidak, akhi. Bagaimana mungkin kuburan itu akan mendatangkan keberkahan? Kalau itu seandainya mendatangkan keberkahan, maka sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan, asar sahabat yang menjelaskan bahwasanya para sahabat pada saat itu kemudian mendatangi kuburan Nabi, lalu kemudian ingin mendapatkan keberkahan dari kuburan Nabi. Tapi tidak satu pun, ya, hadis-hadis maupun asar para sahabat itu menjelaskan. Bahkan dalam riwayat hidupnya para sahabat yang pernah disampaikan di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tamyizus Sahaba, ya, dalam kitab beliau ini tidak pernah ya, di dalam
menjelaskan sedikit pun para sahabat itu di antara mereka lalu kemudian ya melakukan ya ngalap berkah terhadap kuburan-kuburan orang, kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Ya, dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Shahaba itu dijelaskan tidak satu pun, ya, tidak satu pun. Makanya ketika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, ya akhi, maka pada saat itu salah satunya adalah ketika Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ya, ketika ditimpa kekeringan pada saat beliau menjadi ya seorang khalifah, ya, maka pada saat itu Umar ibnul Khattab tidak mendatangi kuburan Nabi lalu meminta kepada Nabi keberkahannya supaya Allah Ta'ala turunkan hujan, tetapi Umar ibnul Khattab radhiyallahu an itu apa? Mendatangi ya Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap orang yang soleh pada saat itu, ya. Lalu kemudian meminta supaya Abbas bin Abdul Muthalib itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan pada akhirnya Abbas bin Abdul Muthalib itu kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, lalu kemudian Allah Ta'ala turunkan hujan pada saat itu, ya, sampai hujan itu tidak berhenti-berhenti sampai kemudian menyebabkan banjir pada saat itu. Lalu kemudian kembali lagi Umar meminta kepada Abbas bin Abdul Muthalib supaya Allah Ta'ala memberhentikan hujannya, ya, dan kemudian Allah Ta'ala memberhentikan hujannya pada saat itu, ya, dan itu yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, Allahumma khawalaina wala alaina, ya Allah turunkan hujan di sekitar kami dan jangan engkau jadikan hujan itu menjadikan bencana buat kami. Akhirnya hujan itu berhenti, akhi. Nah, ini menunjukkan Umar ibnul Khattab radhiyallahu an itu tidak kemudian mendatangi kuburan Nabi. Seandainya itu mendatangkan keberkahan kuburan Nabi, pasti para sahabat akan mendatangi kuburan Nabi. Tidak satu pun hadis yang menjelaskan, asar sahabat itu menjelaskan, sama sekali tidak ada. Namun kenapa di zaman sekarang ini, ya, kok sepertinya kembali seperti pada zamannya, ya, Nabi Nuh alaihissalam, ya, itu dulu menjadikan kuburan-kuburannya orang soleh itu kemudian didatangi, dan itu pernah diabadikan dalam ayat Quran. Ana lupa di dalam surat apa ayatnya, cuman di dalam teks kalimat di dalam ayat Quran itu disebutkan inna kunna fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin, ya. Jadi kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya ini inna kunna fi dhalalim mubin, yang kemudian disebutkan ini adalah pada saat, ya, zamannya Nabi Nuh. Maka apa? Inna kunna fi dhalalim mubin, sungguhnya kami dulu, ya, dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idh nusawwikum bi rabbil alamin, karena mempersamakan, ya, manusia makhluk itu dengan Rabb semesta alam. Dan pada zamannya kaumnya Nabi Nuh apa, akhi? Yaitu mereka mendatangi kuburan-kuburan orang-orang soleh, lalu mereka mengambil manfaat supaya dapatkan permintaan manfaatnya terhadap kuburan orang soleh itu, lalu kemudian supaya menolak yang bahaya, akhi. Nah, ini kalau kemudian orang itu bertawakal kepada kuburan, maka ini yang nanti jatuh kepada perbuatan nawaqidul Islam, masuk di dalam perbuatan pembatal di dalam Islam, akhi. Dan ini tidak dibolehkan, dan ini masuk di dalam syirkul akbar, syirik yang besar, ya. Ini yang disebut dengan tawakal sir, ya akhi, ya, tawakal sir. Taib, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, macam tawakal ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan di dalam kitab Syarah Usul Salasahnya,
Maka beliau menjelaskan yang ketiga adalah tawakal kepada orang yang mampu melaksanakan ya sesuatu perbuatan dengan dibarengi rasa segan karena tingginya martabat orang tersebut dan rendahnya derajat orang yang bertawakal tersebut. Anda ulang lagi ya. Yang ketiga ini adalah apa? Tawakal kepada orang yang mampu melaksanakan suatu perbuatan dengan dibarengi rasa segan karena tingginya martabat orang tersebut dan rendahnya derajat orang yang bertawakal tersebut. Apa maksudnya ini, akhi? Jadi ketika ada orang yang bertawakal kepada orang yang hidup, tetapi ketika bertawakal kepada orang yang hidup, maka orang ini kemudian menyandarkan kepada orang yang hidup itu bahwasanya orang yang hidup itu mampu melaksanakan sesuatu perbuatan. Ya, artinya bisa memberikan sesuatu terhadap orang yang meminta di dalam tawakalnya tadi, orang yang hidup. Tetapi pada saat mereka meminta bentuk tawakal kepada orang yang hidup itu dibarengi rasa segan karena tinggi derajat orang tersebut dan merasa rendahnya orang yang bertawakal kepada orang tersebut, lalu orang itu ya memasrahkan, bersandarkan kepada orang tersebut seolah-olah orang tersebut itu mampu memberikan ya mencukupi di dalam bentuk tawakalnya itu tadi. Contohnya begini, akhi. Ketika kita sedang kesusahan umpamanya, lalu pada saat kita ini sedang kesusahan, ya artinya apa? Buat makan itu susah, ya, buat memberikan kehidupan kepada anak istri itu juga susah. Bahkan pada saat itu dia sedang di PHK, uang pesangonnya sudah habis umpamanya, kira-kira begitu, ya. Lalu kemudian dia kesulitan betul orang ini. Lalu orang ini kemudian mendatangi orang yang punya derajat yang tinggi. Taruhlah orang ini orang kaya begitu, akhi. Ya, orang yang kaya. Orang ini punya segala-galanya. Lalu orang ini kemudian mendatangi orang yang kaya tadi. Lalu kemudian meminta tolong. Ya, meminta tolong saya diberikan ya pekerjaan ini, pekerjaan itu, supaya saya bisa menghidupi anak dan istriku. Lalu kemudian disanggupi oleh orang yang kaya tadi, diberikan pekerjaan. Ya, maka kalau sampai di situ ini masih dibolehkan. Ya, ini masih dibolehkan. Tetapi ketika orang ini kemudian mengatakan karena rasa segannya tadi dengan orang yang punya segalanya tadi, karena tinggi derajatnya orang tadi dan dia merasa rendah, lalu orang ini mengatakan, kalau enggak sampean tolong, enggak sampean kasih kerjaan, maka bagaimana anak istri saya nanti bisa makan? Nah, ini yang enggak boleh. Ya. Untung ada sampean. Nah, ini untung ada sampean. Sering kan kita mengatakan begitu, untung masih ada sampean. Coba kalau enggak sampean tolongin, saya dikasih pekerjaan. Tamat riwayat saya ini. Nah, ini tamat riwayat saya bagaimana saya nanti bisa menghidupi anak saya? Seolah-olah orang ini bergantung kepada orang itu, lalu kemudian menyampingkan Allah Ta'ala, akhi, seolah-olah tidak ada Allah Ta'ala di situ. Maka yang seperti ini jatuh kepada perbuatan syiriknya syirik kecil, akhi, tidak sampai syirik besar. Ya, jatuhnya kepada syirik kecil, akhi. Makanya kalau kita ya meminta tolong kepada orang yang kaya, ya, maka kita nggak perlu kemudian mengatakan, kalau nggak ada sampean, kalau nggak sampean kasih kerjaan, wah habis saya, tamat riwayat saya. Harusnya kita, Allah Ta'ala tolong kepada saya sehingga Allah pertemukan saya dengan antum,
lalu antum kasih kerjaan saya. Sudah, itu nanti bentuk tawakal yang benar, akhi. Ya, tapi jangan kita katakan coba kalau nggak ada antum. Ya. Nah, ini seringkali begitu. Ya, ketika ada orang ini tawakal, coba kalau nggak ada antum, wah pada saat itu wah ana udah habis digebukin orang itu. Nah, ini nggak boleh tawakal kepada seseorang yang hidup, namun kemudian seolah-olah bahwasanya orang itu mempunyai atau orang itu bisa, ya, mampu memberikan segala-galanya, lalu melupakan Allah Ta'ala, akhi. Ini yang tidak dibolehkan, ya. Jadi makanya seringkali kita jangan mengatakan, ya seringkali kan ketika ada tsunami, ya kita nggak boleh mengatakan ya seseorang itu telah menyelamatkan dirinya. Kok menyelamatkan dirinya? Bagaimana mungkin kalau Allah Ta'ala tidak menyelamatkan, ya, atau diselamatkan oleh fulan umpamanya. Harusnya kita, Allah telah menyelamatkan melalui fulan, ya, harus seperti itu kita katakan, ya. Apalagi coba tadi kalau yang bawa motor bukan antum, wah udah kecelakaan saya itu, ya. Dia sih yang bawa motor selengean, jadi wah ini akhir kecelakaan. Ini kita nggak, ya untung ada antum yang bawa ini motor, jadi aman. Nah itu, untung antum kawal. Kalau nggak antum kawal, ya maka nggak aman. Harusnya kita nggak usah kita katakan seperti itu, akhi. Ya nggak boleh kita katakan, ya untung antum yang mengawal sehingga duit saya ngambil di bank 1 koper ini aman. Selamat, kan begitu. Ini nggak boleh yang seperti itu. Ya, ini karena merasa rendah dirinya, derajatnya itu, nah lalu kemudian segan terhadap orang yang mempunyai derajat tersebut, lalu orang itu kemudian melupakan bentuk tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Maka ini nanti jatuh kepada tidak sampai syirik besar, kata Syaikh Utsaimin, maka ini adalah masuk kepada syirik kecil, akhi. Tapi syirik kecil itu kalau dilakukan terus menerus, maka bisa menjadi syirik besar, akhi. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, ya karena ini anak sudah dengar bel ini, maka yang terakhir adalah apa? Tawakal yang keempat, akhi, tawakal kepada seseorang yang mampu melaksanakan kepentingannya. Ya, anak ulang lagi, yang keempat ini adalah tawakal kepada seseorang yang mampu melaksanakan kepentingannya. Maka ini maksudnya adalah mewakilkan. Jadi mewakilkan itu bahasa Indonesia itu wakil itu dari kata penyerapan bahasa Arab itu dari kata tawakal ini, akhi. Ya, itu. Jadi ketika kita mewakilkan seseorang kepada orang lain, ya saya wakilkan, ya antum ngambil sembako, ya umpamanya ada bantuan itu, ya anak wakilkan antum yang ini. Maka kalau itu bisa diwakilkan dan dia mampu memberikan ini, maka ini hukumnya mubah, akhi. Atau ketika anak berhalangan tidak bisa ceramah umpamanya, anak wakilkan kepada ustadz yang lain, maka ini dibolehkan. Ini adalah bentuk tawakal yang keempat ini kepada seseorang yang mampu untuk melaksanakan kepentingannya. Artinya apa? Mewakilkan kepada orang lain, ya akhi. Jadi mewakilkan kepada orang lain, maka ini dibolehkan. Dan ini hukumnya menjadikan mubah, akhi. Baik, ikhwani fillah, azzakumullah. Ya anak buka tanya jawab nih sepertinya Ustaz, ya kayaknya belnya sudah ini. Jadi kita belum sampai, nanti berikutnya baru kita bahas tentang rohbah, dan juga di sini nanti ada juga tentang khusyuk, ya itu nanti tadinya anak pikir ini cukup ini, ya insyaallah taala pertemuan yang berikutnya, ya antum sabar ini. Fadal, silakan barangkali ada yang ditanyakan. Fadal. Fadal. Masalah ini sabun bunga di tempat kecelakaan dan di kuburan itu gimana? Ya.
bagaimana hukumnya tabur bunga di tempat kecelakaan dan termasuk tabur bunga di kuburan. Maka tabur bunga terhadap sebuah kecelakaan itu mereka punya tujuan bahwasanya ketika mereka itu menabur bunga di tempat kecelakaan itu, mereka itu ingin memberikan bentuk bela sungkawa sebenarnya. Tetapi dalam bentuk seperti itu, apakah itu dibolehkan dalam Islam? Dalam Islam tidak dibolehkan, karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama-ulama yang juga tidak pernah membenarkan sebenarnya dengan perbuatan seperti itu. Termasuk tabur bunga di kuburan, apakah ada? Tidak pernah. Ya, seandainya itu ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sudah pasti itu akan dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, yang menjadikan beliau kemudian ya memberikan contoh ketika di kuburan itu. Beliau kemudian dengan beberapa kerikil beliau beliau letakkan begitu, semacam beliau disawerin begitu beberapa itu. Mungkin ini mengkiaskan seperti itu, tapi tidak bisa dikiaskan seperti itu. Ya. Jadi la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias di dalam bentuk ibadah. Termasuk di dalam bunga. Maka tabur bunga ini adalah ya justru malah tasabbuh bil kufar sebenarnya, adalah menyerupai orang-orang kafir. Orang kafir itu dalam memberikan bentuk bela sungkawanya ya adalah salah satunya adalah dengan tabur bunga. Maka ini tidak dibolehkan. Termasuk rangkaian bunga itu juga tidak pernah ada. Bahkan ketika rangkaian bunga, kemudian di tengah-tengah rangkaian bunga itu ada fotonya orang itu biasanya yang meninggal. Maka ini seperti orang Yahudi dan orang Nasrani yang ketika Rasulullah SAW sampaikan ketika mendapatkan ya dari istrinya Ummu Salamah, ketika dulu pernah hijrah bersama suaminya yang dulu kemudian meninggal, setelah itu kan dinikahi oleh beliau. Ya, ketika suaminya meninggal, masa idahnya selesai, kemudian dinikahi oleh beliau, menceritakan ketika di negeri Habasyah itu apabila orang Yahudi dan orang Nasrani itu meninggal, banu ala qabrihi masjidan. Lalu mereka kemudian membangun di atas kuburannya orang soleh itu, yaitu sebuah masjid tempat mereka beribadah. Lalu tidak cukup wasawwarahu fiha sur, ya, lalu kemudian menyematkan ya terhadap kuburan itu, yaitu sebuah poster atau gambar atau foto. Nah, biasanya foto itu di dalam rangkaian bunga itu. Iya, termasuk ucapan tidak boleh. Jangankan ucapan seperti itu, ya. Termasuk memberikan ya tulisan di dalam nisan itu juga hadis-hadis sahih banyak sekali. Ya, Nabi itu melarang. Ya, termasuk wala yujassas, ya, tidak boleh mengecat kuburan, wa ayyaktuba alai, dan juga tidak boleh menulisi kuburan. Kuburan itu nggak boleh ditulisi. Ya. Wah, ini hilang nanti kalau kuburan nggak ditulisi. Wah, nanti gimana kuburan kalau nggak ditulisi? Hilang nanti. Enggak bakal hilang. Kalaupun kita ketuker umpamanya, begitu nggak ada ininya tulisannya ketuker. Wah, ini nanti gimana ini? Seolah-olah kita itu menyamakan Allah itu dengan makhluk. Seandainya kita ini berdoa di atas kuburan yang kita maksudkan kuburan keluarga kita umpamanya, ternyata ini kuburannya orang lain, dan orang lain itu kuburannya justru kuburan orang-orang yang semasa hidupnya adalah orang yang jahat umpamanya. Maka Allah Ta'ala jangan disamakan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, Allah itu enggak sama dengan makhluk. Dialah Allah itu as-sami al-basir, ya, maha mendengar dan juga maha melihat. Mendengar dan melihatnya Allah itu tidak sama dengan makhluk, ya. Maka enggak bakal ketuker. Kalaupun itu kita meskipun berdiri di kuburannya orang jahat,
maka Allah Ta'ala mengetahui akhi. Ya, makanya Nabi ketika bersabda dalam hadis-hadis yang cukup banyak, kuburan itu, ya, maka ada dua kata beliau. Yang pertama, ya, jangan sampai dilanggar kehormatannya. Ya, artinya apa? Jangan sampai kuburan itu dilanggar kehormatannya, maka diberikan tanda saja, entah batu atau kayu, ya, atau sesuatu lah begitu. Enggak perlu dikasih nama karena di situ dilarang oleh beliau. Ya. Makanya supaya tidak kehormatannya dilanggar, maka jangan apa? Jangan diinjak, jangan diduduki. Enggak boleh. Yang kedua, jangan diagung-agungkan. Kata Nabi, wala musrifan illa sawaitahu. Jangan engkau agung-agungkan kuburan itu illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan dengan tanah. Maksudnya apa? Diratakan saja, nggak usah dikijing, di apa begitu, di keramik. Malah nanti buat nongkrong itu nanti, ya kan? Kalau sampai seperti itu, ya. Ini ada yang selfie karena kuburannya orang yang dulu apa presiden, artis, ya kan? Itu sampai buat selfie segala macam di kuburan. Allahu Akbar, ini bagaimana mungkin? Ini umat ini masih banyak yang belum paham tentang masalah kuburan ini, sangat bahaya. Kenapa dulu Nabi melarang ziarah kubur akhi? Ketika umat Islam pada saat itu, para sahabat belum memiliki keimanan yang kuat. Dan itu ketika para sahabat itu masih di Mekah akhi. Ya akhi, itu dilarang oleh Nabi menziarahi kuburan. Nah, ketika mereka itu sudah kuat imannya ketika di Madinah, maka apa? Sekarang aku bolehkan kalian untuk menziarahi, ala fazuruha. Karena menziarahi kuburan itu akan mendatangkan manfaat. Apa itu manfaatnya menziarahi kuburan? Maka banyak sekali disebutkan di dalam hadis itu, ya, di antaranya akan menjadikan mengingat ya kematian, kemudian juga akan memberikan pelajaran ya bagi orang yang hidup, ya, kemudian mendoakan, ya, banyak sekali akhi. Tetapi ya perlu diingat supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan akhi, yang terlarang, termasuk menabur bunga tadi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Fadl. Berkaitan dengan bunga tadi, suatu saat kan Nabi pernah lewat di pemakaman. Iya. Kemudian ada dikubur, disiksa oleh Allah. Iya. Nabi kan tahu seorang Nabi. Kemudian Nabi mendoakan dan menancapkan wabah kurma. Iya. Sebelum kering maka diringankan siksanya. Gimana dengan kaitannya dengan bunga, Ustaz? Terima kasih. Ya. Bagaimana kaitannya dengan bunga? Betul itu, ya. Tapi jangan kemudian kita mengkiaskan ya pelepah kurma itu kemudian dengan bunga, kan begitu. Nah, apakah sama bunga itu dengan pelepah kurma? Karena ya tidak sama dengan hal yang seperti itu. Betul itu menjadikan hadis itu sahih, ya. Pelepah kurma, ya. Nah, seringkali kita itu mengkiaskan, ya, umpamanya dalam ibadah itu tidak boleh dikiaskan. Pernah satu ketika Aisyah itu pernah menjelaskan tentang sebuah ibadah itu tidak boleh dikiaskan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, ya. Umpamanya ketika antara sholat itu dengan puasa, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami dilarang untuk mengqadha di dalam sholat, ya. Artinya apa? Termasuk ketika beliau melakukan seperti itu di dalam menancapkan kurma, pelepah kurma, maka itu adalah dalam bentuk upaya beliau supaya ya mendoakan kepada penghuni kubur supaya tidak disiksa oleh Allah Ta'ala untuk meringankan. Betul itu dalam hadis. Tapi kemudian apakah boleh itu digantikan? Ya, itu dengan itu tadi dengan bunga. Maka tidak bisa digantikan dengan seperti itu. Umpamanya begini.
dalam keberkahan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu kan disebutkan keberkahan. Apakah air Zam-Zam itu bisa digantikan dengan air yang sekarang ini kita minum? Air aqua dan lain sebagainya, atau ya taruhlah air yang Zam-Zam itu katanya mengandung air alkali itu. Ya. Itu yang ininya penyulingannya itu ya sampai ya di atas RO2 apa dan lain sebagainya itu biasanya. Maka apakah itu bisa menggantikan? Tidak bisa keberkahan itu, ya. Termasuk di dalam masalah-masalah ibadah yang lain, ya. Umpamanya CCTV apakah bisa menggantikan dengan saksi mata umpamanya ketika orang itu melakukan perzinahan. Maka dalam perzinahan itu, ya, apakah boleh diwakilkan dengan CCTV? Nggak bisa, akhi. Ya, maka dalam perzinahan itu tetap 4 orang saksi melihat dengan mata kepalanya, ya, sehingga tidak boleh kemudian dikiaskan, ya, dianalogkan dengan yang lain, nggak boleh, ya, harus dengan mata. Termasuk menganalogkan pelepah kurma itu dengan kembang, ya, itu tidak dibolehkan seperti itu. Nanti akan menjadikan sesuatu itu menjadi rusak di dalam bentuk ibadah itu nanti, akhi, kalau dikiaskan. Ini tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Fadl. Ini ada beberapa pernyataan awal. Ini masuk surga itu kan karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seseorang wafat dalam keadaan husnul khotimah dan kebaikan, dan akhir kematian dalam keadaan beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa wafat dalam keadaan ketakwaan kepada Allah? Apa saja yang dilakukan demi mendapatkan rahmat Allah? Iya, ini nanti juga bisa kita jawab nanti pertemuan berikutnya. Itu ada istilah rohbah, khusyuk. Nah, ini nanti terkait dengan masalah ya istiqomahnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Lalu terkait dengan masalah ibadah yang selalu ada bentuk di sini rohbah, ya, ingin mengharapkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala terus, ya, sehingga menjadi hamba-hamba yang selalu istiqomah, ya. Kemudian nanti juga ada istilah rohbah, yaitu merasa cemas kalau di dalam hidupnya, ya, sampai ketika dia melakukan aktivitasnya, lalu kemudian cemas kalau kemudian Allah Ta'ala tidak meridhoinya, ya, tidak meridhoinya, sehingga nanti akan muncul dalam ibadahnya itu kekhusyuan yang disebut dengan istilah khusyuk, tunduk, tadallul, khudu', ya, kepatuhan, ya. Maka bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian mendapatkan husnul khotimah? Maka kuncinya adalah istiqomah. Istiqomah terhadap apa yang sesungguhnya Allah Ta'ala syariatkan dalam bentuk ibadah. Lalu ibadah itu kemudian disandarkan kepada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus menerus menjadi orang yang istiqomah. Makanya ketika beliau pernah menasihati Abu Dzar Al-Ghifari, ya, maka apa kata Abu Dzar ketika meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya aku nanti bisa masuk surga, ya, Rasulullah mengajarkan, maka hendaklah engkau ucapkan, dan itu maksudnya tidak sekedar diucapkan tapi harus dibuktikan, amantu billah tsumastaqim, yaitu apa? Aku beriman kepada Allah, ya, Ta'ala, tsumastaqim, kemudian istiqomah. Ya, istiqomah itu nanti pun juga ada penjelasannya. Bagaimana caranya kita supaya bisa menjadi orang yang hamba Allah yang istiqomah, itu banyak sekali, ya, dalam penjelasannya. Maka salah satunya adalah ketika orang itu istiqomah, orang itu selalu memperbaharui di dalam imannya. Jadi iman kita itu harus kita perbaharui terus, kita update. Antum aja kalau di status aja itu selalu diupdate terus, kan begitu kan? Update status nih, pagi update apa itu, mamanya kalau ibu-ibu ya masakan apa itu diupdate, kan begitu. Terus apalagi nanti sorenya
ya ganti lagi statusnya apalagi begitu. Nah, iman ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu diperbaiki terus, diperbarui terus. Karena iman itu apa? Yazidu wa yanqus. Wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah pada saat dia digunakan untuk taat, dan iman itu bisa berkurang manakala seseorang itu melakukan maksiat. Nah ini, jadi untuk menjadi orang yang istiqomah itu selalu memperbaharui di dalam imannya. Ya ini nggak mungkin anak sampaikan bagaimana kiat-kiat menjadi orang yang istiqomah. Ya banyak sekali, termasuk jangan banyak berhayal tentang kenikmatan dunia. Orang itu biasanya kalau berhayal tentang kenikmatan dunia ini bisa menghalangi orang itu bisa istiqomah. Ya, maka kalau orang itu sudah punya pangkat, kedudukan, jabatan, ya, yang dia impikan, maka itu kemudian akan melakukan hal-hal yang keburukan sampai kasus kita sekarang ini lagi hebohnya kan, ketika punya ya itu tadi yang antum sudah sebut tadi itu, ya, itu ketika punya segala-galanya seolah-olah dia bisa bertindak apapun, ya kan? Maka kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian mencelakai orang lain, ya, dan lain sebagainya, ya, dipikir dia bisa berbuat segalanya. Baru hukum dunia saja sudah terhukum dia, apalagi nanti hukum di akhirat, ya kan? Nah, ini jangan banyak berhayal untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Ya, berhayal saja nggak boleh, apalagi nanti sampai kemudian menikmati dunia lalu dia menjadi cita-citanya. Maka ini kenapa Nabi mengajarkan apa? Zuhud. Nah, zuhud menjadikan orang itu bisa istiqomah, orang itu hendaknya zuhud. Apa zuhud itu? Meninggalkan ya sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ketika di dunia itu ditinggalkan. Kalau dunia itu tidak manfaat untuk akhiratnya, ya jangan, umpamanya dia bekerja. Loh, kalau dalam pekerjaannya itu tidak manfaat untuk akhiratnya, oh dia malah terjerumus nanti membawa kepada perbuatan dosa dalam pekerjaannya. Ya cari pekerjaan yang lain. Wah, saya bekerja di situ kok saya bikin sholat saya males, dan bahkan sholat saya itu sampai saya tinggalkan. Keluar dari kerjaan itu, cari kerjaan yang lain yang membuat orang itu sholatnya menjadi rajin. Ya. Nah itu, jadi banyak sekali, tidak mungkin Anda sampaikan bentuk istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, kalau cukup Anda akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Ya, apa yang Anda sampaikan baik buat Anda maupun buat antum sekalian. Nanti insyaallah taala ini ya tawakal ini juga akan berdampak di dalam penjelasan berikutnya ini tentang apa itu rohbah dan juga rohbah sampai kepada bentuk khusyuk, ya. Karena itu terkait ya dengan tawakal ini. Karena waktunya ini tidak mungkin ya disampaikan. Insyaallah taala bulan depan kita akan bahas ya bagian yang kelima, dan ana tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.